Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang, Ibu. Dengan siapa ya ini? Perkenalkan, Bu. Nama saya Ranti. Bisa dipanggil Ibu Ranti. Oh, Ibu Ranti. Perkenalkan, saya Ibu Risma. Bagaimana kabarnya, Bu Ranti? Alhamdulillah, Bu. Saya baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baik dan sehat. Alhamdulillah ya, Bu. Alhamdulillah. Maaf, Bu, sebelumnya saya ingin bertanya. Ibu kenal saya dari siapa ya? Oh, kalau itu saya kenal Ibu dari teman saya, Bu, yaitu Bu Novi. Nah, beliau ini sudah pernah melakukan konseling bersama Ibu katanya. Oh, Bu Novi. Iya, iya. Saya kenal, iya. Iya, beliau pernah melakukan konseling bersama saya. Memang Bu Ranti ini tetanggaan apa bagaimana? Kok saling kenal? Ya, Bu, Bu Novi ini tetangga saya. Memang rumah Ibu di mana? Rumah saya di Jatisari, Bu. Nah, Bu Novi ini rumahnya samping saya. Oh, Jatisari. Iya, iya. Dekat rumah orang tua saya dong, Bu. Walah, orang tua Ibu di Jatisari juga. Iya, rumah orang tua saya di sana. Tetanggaan ya Ibu, ternyata sama Bu Novi ini ya. Sebelumnya apa suami Ibu tahu Ibu akan melakukan konseling? Iya, Bu, suami saya tahu saya akan melakukan konseling pada hari ini. Oh, oke, oke. Suami Ibu tahu ya, Ibu akan melakukan proses konseling. Sebelumnya, apa Ibu pernah melakukan proses konseling? Belum pernah, Bu. Ini pertama kalinya buat saya. Oh, pertama kali ya. Baik, baik, pertama kali. Baik, baru pertama kali melakukan konseling. Pertama-tama, izinkan saya menjelaskan apa itu layanan konseling. Konseling adalah layanan bantuan yang diberikan oleh konselor ya, orang yang ahli dalam bidang bimbingan dan konseling kepada konseli yang membutuhkan bantuan. Tujuan layanan konseling ini adalah agar masalah konseli atau kliennya itu terpecahkan dengan kemampuan konseli atau klien itu sendiri, namun masih dalam bimbingan seorang konselor. Adapun asas dalam konseling yaitu asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan terbukaan. Asas kerahasiaan akan saya jelaskan. Asas kerahasiaan artinya semua informasi yang kita dapat selama proses layanan konseling berlangsung, kerahasiaannya akan terjaga. Yang kedua, asas kesukarelaan. Artinya konselor berharap kliennya secara sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun, dari pihak manapun, mengikuti layanan konseling. Dan yang ketiga, asas keterbukaan. Artinya konselor berharap kliennya secara terbuka mengungkapkan apa yang ia alami tanpa ada yang ditutup-tutupi agar masalahnya selesai secara keseluruhan. Sampai sini bisa dipahami, Bu? Bisa, Bu. Alhamdulillah saya dapat paham. Ya. Baik, berarti bisa dipahami ya. Maka dari itu, saya harap Ibu tidak takut untuk menceritakan semua yang Ibu alami, Ibu rasakan kepada saya.
Saya berharap juga Ibu bisa nyaman selama proses konseling berlangsung. Iya, Bu. Baik, sebelumnya, apa ada yang ingin Ibu tanyakan sebelum kita masuk ke proses konseling? Tidak ada, Bu. Baik, kalau begitu kita mulai sesi konselingnya ya, Ibu. Baik, Bu. Baik, apa yang Ibu alami hingga Ibu memutuskan untuk melakukan konseling ini? Bisa Ibu ceritakan sejujur dan selengkapnya. Silakan. Jadi begini, Bu. Saya dan suami saya ini ada masalah ekonomi, Bu. Lebih tepatnya sih kebutuhan kami sekeluarga ya, Bu. Nah, kalau suami saya ini seorang guru honorer, Bu, sebenarnya. Nah, saya sendiri hanya ibu rumah tangga. Kami ini punya 2 anak, Bu. Anak yang pertama ini kelas 1 SMP, Bu. Dia ini normal. Nah, yang anak keduanya umur 8 tahun, Bu. Tapi dia ada sakit kanker darah, Bu. Nah, saya berkeinginan untuk membantu ekonomi keluarga, Bu. Saya ingin bekerja kembali. Oh, ya Allah. Saya turut bersedih atas keadaan anak kedua Ibu. Jadi ada masalah rumah tangga ya. Lebih jelasnya masalah ekonomi. Dan Ibu ingin kembali bekerja. Iya, Bu, benar. Memang dulu sebelum menikah Ibu bekerja tidak? Dulu iya saya bekerja, Bu. Oh, kerja ya, oke. Kalau boleh tahu kerja di mana? Dulu saya ini kerja satu sekolahan, Bu, sama suami saya. Terus saya nikah sama dia, tapi setelah saya hamil, saya baru berhenti bekerja, Bu, untuk fokus ke keluarga. Oh, iya, fokus keluarga ya. Sebelumnya sudah pernah dibahas sama suami keinginan Ibu yang ingin kembali bekerja ini? Sudah, Bu. Lalu bagaimana hasil dari diskusinya? Sampai sekarang belum menemukan titik terang, Bu. Awalnya itu suami saya nggak ngizinin saya kerja lagi. Katanya nanti anak yang kedua ini nggak dapat perhatian gitu, Bu. Kayak perhatiannya itu terbagi jadi 2. Nah, tapi di sini tuh saya udah ngasih kayak pengertian ke dia kalau kebutuhan kita itu banyak kan, dan biayanya juga besar juga buat berobat anak kita yang kedua ini, Bu. Tiap bulan harus ke dokter dan tebus obat. Nah, sampai akhirnya suami saya ini akhirnya mengizinkan saya lagi, Bu, untuk bekerja. Asalkan dengan syarat harus bertanggung jawab juga, dan urusan rumah ini harus kepegang lah sama saya gitu, Bu, katanya. Oh, seperti itu. Memang Ibu sendiri inginnya kerja yang bagaimana? Saya ingin bekerja, Bu, untuk urusan rumah tangga juga kepegang gitu, Bu. Jadi selain kerja, rumah tangga juga harus kepegang. Soalnya kita kan emang benar-benar berempat doang ya di rumah, tanpa mertua ataupun pembantu rumah tangga. Nah, anak saya yang pertama kan sudah besar juga ya, Bu, udah mandiri untuk hal-hal yang kecil lah. Kayak misalkan sekolah udah nggak ditemenin lagi, udah bisa berangkat dan pulang dengan menggunakan sepeda. Tapi anak yang kedua ini kan butuh perhatian yang ekstra ya, Bu, harus diawasi terus-menerus, nggak bisa ditinggal lah, Bu, ya.
Nah, makanya suami saya bolehin saya kerja lagi, tapi asalkan urusan rumah juga tetap kepegang. Saya pengennya kerja lagi, Bu. Oh, jadi ingin bekerja tapi rumah tangga, anak gitu tetap kepegang ya? Iya, kayak gitu, Bu. Saya pengennya. Hmm. Tadi kan katanya nggak sama mertua atau ART gitu ya, nggak sama orang tua. Kalau boleh tahu, orang tua memang sama siapa? Orang tua siapa, Bu? Orang tua saya atau suami? Dua-duanya? Kalau orang tua saya, dia tinggal sama kakak saya yang, nah, kebetulan kan kakak saya ini dia cuma punya satu anak ya, Bu. Jadi dia bisa urus orang tua kita lah ya. Nah, habis itu sudah dibicarakan juga dan kita sepakat orang tua kita ini sama kakak saya aja. Tapi setiap minggunya saya juga juga jenguk ke sana, Bu. Nah, Oh, jenguk kebetulan saya sana. ini dua bersaudara. Kalau orang tua suami saya, alhamdulillah masih sehat, Bu. Masih kerja, buka toko di rumahnya. Terus mereka ini tinggal bersama adik dari suami saya, Bu, yang masih kuliah gitu, Bu. Kalau boleh tahu, anak ibu yang kedua tadi itu sakitnya sejak kapan ya, Bu? Kayaknya sejak umur 4 tahun deh, Bu. Oh, dari kecil ya. Iya, Bu. Memang kalau boleh tahu, Bu, kenapa bisa anak kedua ibu ini terkena kanker darah? Sempat diperiksakan ke dokter? Waktu itu uh, pas waktu hamil dia ya, Bu. Kan saya sambil dagang di pasar, jadi agak kecapean makan. Setiap makan juga nggak diperhatikan dari nutrisinya, gizinya, seperti itu, Bu. Dagang apa ya, Bu, memang? Jualan sayuran, Bu, di pasar. Oh, gitu ya. Kalau boleh tahu, memang biaya setiap bulan untuk berobat anak kedua ibu ini berapa ya? Sekitar 3 juta, Bu. Besar juga ya. Iya, Bu. Tapi sekarang alhamdulillah dia nggak serewel waktu kecil, Bu. Waktu awal-awal dia sakit, sekarang tuh udah bisa ditinggal, kayak ditinggal masak, ditinggal nyuci baju. Nah, makanya saya juga pengen kerja lagi, gitu, Bu. Memang di rumah sakit mana ya, Bu, berobatnya? Di RSUD Bekasi, Bu. Oh, uh, kalau memang kalau ibu tinggal urus rumah, ini si anak ibu ini sama siapa ya? Biasanya di kamar, Bu, main mainan yang dia ada, terus nonton TV, kadang juga main keluar sama teman-temannya. Oh, udah nggak sekolah berarti ya, Bu? Ya, Bu, udah nggak sekolah. Waktu umur 3 tahun pas masih TK sih, Bu. Memang kondisi fisiknya bagaimana, Bu? Kalau kondisi fisiknya itu kayak lesu gitu, Bu, pucat. Tapi alhamdulillah kalau makan masih mau, terus minum obat juga masih mau dia. Waktu TK itu dia apa aktif, Bu? Aktif sih, mengikuti kegiatan belajar juga. Kalau suami suka bantu rawat anak kedua ibu ini nggak? Iya, Bu, suka bantu kalau Sabtu Minggu, dan kalau libur ini gantian, Bu, kasih makan
makan luar, main bareng gitu, Bu. Orang tua suka bantu ibu nggak sih? Kalau orang tua saya nggak bantuin, Bu, kan dia tinggal sama kakak saya. Saya dan suami tiap minggu yang jenguk ke sana, ke rumah kakak saya. Nah, kalau orang tua dari suami saya itu kadang 2 hari sekali ke rumah, Bu, lihat cucunya, sekedar main atau makan gitu. Oh gitu. Kalau si kakak, nih kakak aja kali ya. Iya, Bu, dia suka bantu saya. Oh, suka bantu ya. Kayak gimana tuh Bu bantunya si kakak? Bantu saya beberes rumah kalau libur, Bu. Nah, terus suka ajak adiknya juga main, terus nonton TV bareng, makan bareng. Hmm, si kakak pernah kayak bertanya nggak sih Bu, kayak ibu adik kenapa gitu, sakit apa? Iya, Bu, pernah nanya kayak gitu. Dia nanya, Bu, adik sakit apa sih? Kok setiap bulan ke rumah sakit? Nah, saya jawab jujur aja ya. Saya bilang bahwa kalau adiknya ini sakit kanker darah, jadi harus setiap hari minum obat, terus setiap bulan harus ke rumah sakit buat check up sambil ngambil obat di sana. Nah, pelan-pelan ini akhirnya dia mengerti, Bu, dan mau bantu saya untuk merawat adiknya. Oh, alhamdulillah ya mengerti kondisi keluarganya, kondisi ibunya. Iya, Bu. Alhamdulillah saya bersyukur banget punya anak yang bisa membantu orang tuanya. Kalau orang tua bagaimana? Pernah ngomong apa dengan kondisi cucu keduanya ini? Nggak pernah ngomong apa-apa sih, Bu. Kalau dari lingkungan tetangga, apa pernah menerima apa ya, kayak perlakuan atau kata-kata kasar? Alhamdulillah nggak pernah, Bu. Tangga justru baik banget sama saya. Nah, kalau si adik lagi diajak keluar, nggak pernah diapa-apain sama tetangga. Main sama anak tetangga juga biasa aja. Terus kalau saya dan suami lagi bawa adik ke rumah sakit, biasanya si kakak ini diajak ke rumah tetangga, Bu. Kata tetangga saya, di rumah saya aja, Bu, si kakaknya daripada di rumah sendirian kan, katanya gitu. Alhamdulillah ya Bu, keluarga, suami, orang tua, tetangga baik semua ya sama Ibu. Untuk kasus Bu Ranti ini, saya akan melakukan pendekatan konseling realitas, di mana konseling ini bertujuan agar konselingnya bisa bertanggung jawab atas pilihan yang ia pilih. Dan dalam konseling realitas ini, saya membutuhkan kertas dan alat tulis untuk peningkatan tekad yang akan Ibu Ranti ambil nanti. Mungkin bisa Ibu ambil dulu. Oh ya, Bu. Sebentar ya, Bu. Ya, Sudah, Bu. sudah. Terima kasih Bu. Saya mohon maaf juga karena konseling kita ini dilakukan secara online, saya tidak bisa memfasilitasinya. Oh ya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Bisa saya maklumi. Memang keadaan kita yang masih pandemi ini kan. Terima kasih Bu atas pengertiannya.
Tadi Ibu bilang ingin bekerja dan membantu perekonomian keluarga, tapi apa Ibu sudah ada rencana mengenai pekerjaan apa mau Ibu Ranti ini kerjakan? Sudah Bu, saya sih pengennya buka warung sembako gitu Bu di rumah. Kan kebetulan juga belum ada warung sembako di dekat rumah kita ini. Nah, kan toko-toko pada jauh Bu tuh, dan pasar juga jauh juga. Jadi warga perumahan di sini kalau belanja pada jauh Bu. Dan alhamdulillah juga rumah tempat tinggal kami ini udah rumah sendiri Bu, bukan kontrak lagi atau sama mertua. Di gudang ini, di rumah ini juga ada gudang besar Bu, tapi mungkin bisa dipakai buat warung juga Bu. Nah, nanti juga jadinya saya bisa sambil kerjakan pekerjaan rumah juga Bu, kayak ngurus anak sambil mengawasinya gitu Bu. Iya betul-betul benar. Untuk membuka warung sembako ini kan memerlukan modal ya Bu. Untuk modal ini modal besar ya Bu. Untuk modal ini apa Ibu ada Iya masalah? Bu, ada masalah juga sama modal. Ada masalah juga ya sama modal. Lalu apa Ibu dan suami sudah pernah membahas masalah modal ini? Sudah Bu, rencananya kami mau pinjam modal usaha melalui bank. Oh, mau pinjam modal dari bank ya? Iya Ibu. Meminjam modal usaha ke bank ini kan harus dikembalikan ya, Bu. Apa Ibu dan suami yakin usaha warung sembako yang akan Ibu buka ini bisa mengganti modal usaha dari bank yang sudah Ibu pinjam? Insya Allah Bu bisa, karena kan di dekat rumah saya warung sembako sama toko-toko lainnya buat kebutuhan gitu jauh ya Bu ya. Dan pasti mereka bakalan belanja ke warung saya Bu yang dekat. Nah, jadi warung saya bakalan ramai dan modal pun insya Allah akan modal usaha bisa dikembalikan gitu Bu. Jadi Ibu yakin ya modal dari bank ini bisa Ibu kembalikan? Ya Bu, sebenarnya suami ada sedikit buat modal Bu dari warisan orang tuanya. Cuma kan emang nggak banyak banget ya Bu ya. Jadi sementara buka usaha kan, sementara ini kan buka usaha nggak sedikit modalnya Bu ya. Jadi ya mau nggak mau harus minjem ke bank. Oh iya benar-benar. Iya. Dulu juga kan sebelum kita nikah, kita lihat bibit bobotnya dulu kan ya Bu. Nah, saya merasa bibit bebet bobot dia sebagai suami saya ini sudah cukup lah untuk berumah tangga, untuk menikah. Dia juga melihat saya juga sebagai guru, mungkin menurut dia juga cukup buat dia. Tapi cuma kan ya ujian pernikahan orang beda-beda ya Bu. Iya. Iya, benar ya Bu ya. Kita dalam memilih pasangan memang lihat bibit bebet bobotnya dulu ya, nggak sembarangan ya, benar-benar. Ya Bu, dan kita juga kan emang berencana buat anak pertama kita bisa kuliah, berpendidikan, uang kita juga supaya terus berputar ya Bu, untuk bisa bertambah dengan kita buka usaha yang dikelola dengan benar, seperti itu Bu. Iya, benar Bu, benar. Saya, suami sama anak saya sih juga ini Bu, jualan pulsa juga benar. Kuota gitu, buat tambahan.
sedikit lama-lama kan juga jadi bukit ya Bu, biar kita bisa bertambah gitu kan, maksudnya uangnya gitu, walau sedikit, terus bisa berputar terus uangnya. Iya benar. Iya kan Bu. Wah, saya jadi punya ide nih Bu buat jualan pulsa sama kuota juga kan lumayan ya Bu buat sedikit nanti bakal lama-lama Bu. Iya benar-benar, boleh juga itu, boleh. Iya Bu, saya jadi punya ide. Oke, mungkin Ibu sudah tahu dampak apa yang akan terjadi kepada keluarga bila Ibu kembali bekerja. Saya tahu Bu, kalau kembali bekerja nanti keluarga nggak ada yang ngurus. Makanya saya pengennya kerjanya itu sambil bekerja ada tanggung jawabnya juga, urusan rumah dan keluarga tetap berpegang gitu Bu. Dan rencananya sih itu kepikirannya buka warung sembako aja Bu di rumah. Oke, jadi Ibu sudah tahu ya dampak yang akan terjadi bila Ibu kembali bekerja, yaitu keluarga tidak ada yang mengurus. Maka dari itu Ibu ingin bekerja yang urusan keluarga masih terpegang. Iya Bu, seperti itu. Kalau psikis Ibu, apakah Ibu merasa terdampak? Iya Bu, terdampak. Saya jadi stres, terus juga mudah nangis. Nangisnya ini bukan karena saya sedih atas nasib keluarga saya yang begini Bu, tapi karena anak saya yang kedua Bu, saya sedih gimana dia nanti besar, terus gimana dia nanti kerja, ketemu juga ya, terus saya juga udah nggak mikir diri saya sendiri Bu, cuma anak aja yang saya pikirkan. Ya Allah, iya sedih juga ya Bu. Ya begitulah Bu. Kalau fisik Ibu, apakah Ibu merasa terdampak? Iya terdampak Bu, saya capek Bu ngurus rumah, tapi memang mau gimana lagi ya. Ini memang sudah takdir, memang sudah fitrahnya manusia menikah, dan memang menikah ini kan ibadah terpanjang ya Bu. Ujian rumah tangga, orang beda-beda juga. Ya udahlah, insya Allah pahalanya besar ya Bu. Iya, benar sekali Bu. Yang sabar ya Bu, semoga kuat menjalaninya. Iya Bu, terima kasih. Kalau suami, sepengetahuan, selihat Ibu, menurut Ibu itu merasa terdampak atau tidak Bu? Ya terdampak, dia pernah curhat Bu ke saya, katanya emang capek, tapi ya udah kan emang ini sebuah pernikahan ya Bu. Ya emang ibadah, insya Allah kan pahalanya besar. Saya juga curhat ke dia kalau saya capek, tapi ya udah kita sama-sama memahami dan sama-sama menguatkan aja. Kan malu juga tuh kalau sampai cerai ya Bu. Kayaknya kayak udah ikhlasin aja gitu, sabarin nerima takdir, ketetapan dari Allah kayak gimana gitu. Udah ikhlas. Ya udah namanya manusia, malah serem kan pasti ada capeknya, cuma bagaimana lagi kita menyikapinya, kita ikhlas nggak, sabar nggak untuk jalannya. Waktu kita pacaran juga emang kita udah bicara jangan sampai kita nikah terus cerai Bu. Kita sepakatin, kita berpisah hanya karena maut menjemput. Kita cerai cuma boleh karena dua hal Bu. Yang pertama karena perselingkuhan dan kedua karena kekerasan dalam rumah tangga. Kalau soal dua itu baru kita cerai, udah nggak bisa diomongin baik-baik lah ya. Kalau masalah ekonomi kita bisa kerja bareng-bareng, usaha, terus
ya udah dia aja Bu. Saya juga belajar dari dia, terus dia nasihatin saya seperti itu Bu. Masya Allah, saling menguatkan ya ibu sama suami, saling komunikasi sama suami. Lalu sudah sempat dibahas belum Bu sama suami anak kedua ibu ini nanti mau bagaimana? Udah pernah Bu, kesepakatannya kita ya udah katanya yang penting kita sehat sekarang ini, semua sehat biar kita bisa ngurus anak kita yang kedua ini. Kita juga udah ada rencana Bu nantinya kasih pengertian ke anak pertama. Kalau nanti saya dan suami emang di panti jompo aja nggak apa-apa. Dan adiknya sama kakaknya juga mau mau tidak mau ya harus bisa nanti si ibu kita kasih pengertiannya kalau sekarang mah anaknya masih belum bisa berpikir dengan pemikiran kita ya Bu, kan beda-beda, dia juga masih SMP, mungkin nanti kalau dia udah SMA baru kita kasih pengertian. Makanya juga kan tadi saya cerita kalau si kakak pernah nanya adiknya sakit apa, terus saya jawab jujur aja, biar dia mulai terbiasa gitu Bu merawat dan mengerti adiknya. Begitu ya Bu. Ya Bu, mohon doanya ya Bu supaya saya dan suami sehat-sehat, Bu juga. Amin, terima kasih Bu. Baik, sekarang langkah apa yang akan Ibu lakukan agar keinginan Ibu bekerja itu bisa terlaksana? Saya akan membuka dan mengelola warung sembako tersebut dengan baik, dan saya akan menawarkan warung sembako saya secara online juga agar lebih banyak pembelinya, mungkin melalui media sosial ya Bu. Baik, jadi itu langkah yang akan Ibu ambil agar keinginan bekerja Ibu ini bisa terlaksana, terwujud. Bagus sekali. Bisa stopin aja. Oh, oke, jadi itu langkah yang akan Ibu ambil agar keinginan bekerja Ibu ini bisa terwujud. Bagus sekali Bu menurut saya. Iya Bu, begitu. Karena Ibu sekarang sudah mengetahui rencana yang sekarang saya meminta Ibu untuk menuliskan rencana tersebut ke dalam kertas yang tadi sudah Ibu ambil agar Ibu tidak lupa rencana yang sudah Ibu buat ini. Silakan ditulis, Bu. Udah Bu. Sudah. Nah, kertas ini boleh Ibu simpan baik-baik agar Ibu selalu mengingat rencana yang sudah Ibu buat. Dan saya meminta juga agar Ibu dan suami ya benar-benar melaksanakan rencana yang Ibu buat ini. Baik Bu. Baik, apa masih ada yang ingin Ibu sampaikan?
Tidak ada lagi, Bu. Sudah semua saya sampaikan ke Ibu. Karena tidak ada lagi yang ingin Ibu sampaikan kepada saya, sekarang saya akan menyimpulkan dari hasil konseling kita bahwa adalah masalah ekonomi, yaitu kebutuhan Ibu dan keluarga belum terpenuhi, dan Ibu ingin membantu perekonomian keluarga dengan ingin bekerja lagi, namun urusan rumah tangga tetap terpegang, dan sekarang Ibu sudah memiliki rencana membuka warung di rumah untuk membantu suami ya Bu, dan akan menjualnya juga secara online. Iya, Bu, begitu betul. Sekarang saya meminta Ibu untuk menggambarkan bagaimana perasaan Ibu setelah proses konseling ini. Saya merasa sekarang lebih lega, bisa menemukan terang dari masalah perekonomian keluarga saya, Ibu. Hal itu, mungkin proses konseling akan saya akhiri. Namun bila memang Ibu masih memerlukan bantuan saya, maka saya bersedia lagi untuk membantu Ibu. Ibu bisa menghubungi saya kembali. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Kalau seperti itu, proses konseling saya akhiri. Saya mengapresiasi keberanian dan kerjasama Ibu selama proses konseling kita berlangsung. Dan saya juga meminta maaf bila ada salah kata atau perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, selama proses konseling tadi berlangsung. Sama-sama, Bu. Terima kasih, Bu. Kalau begitu, saya pamit izin undur diri ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu Ranti ya? Iya, benar, Bu. Maaf Bu, sebelumnya apa suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu. Kalau suara saya bagaimana, Bu? Apakah terdengar dengan jelas? Iya, jelas Bu, jelas. Oh, jelas ya suara saya. Iya, jelas Bu, jelas. Bu Ranti, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu apa kabar nih? Alhamdulillah, kabar saya baik juga, Bu. Alhamdulillah ya, Bu. Alhamdulillah. Kalau kabar keluarga gimana, Bu? Alhamdulillah baik juga, Bu. Sehat semua. Ya, cuma sih kakak yang tahu sedang sakit apa. Tapi nggak apa-apa kok, Bu. Anak saya. Oh iya, Bu. Iya, saya ingat si kakak, iya. Iya, kalau keluarga Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Oh, alhamdulillah ya, Bu. Alhamdulillah. Oh iya, saya senang sekali Bu Ranti menghubungi saya lagi. Jadi saya bisa tahu kabar perkembangan dari masalah Ibu. Ya,
Terima kasih. Iya, Bu, sama-sama. Sebelumnya, apa suami Ibu akan mengikuti konseling lagi? Iya Ibu, suami saya tahu kok kalau saya akan mengikuti konseling lagi. Oke, berarti suami Ibu tahu ya. Iya Ibu. Baik, sebelumnya, apa Ibu masih ingat apa itu layanan konseling? Saya agak lupa sih Bu. Oke, baik. Untuk mengingat lagi, saya akan menjelaskan apa itu layanan konseling. Konseling adalah layanan bantuan yang diberikan oleh orang yang ahli dalam bidang bimbingan dan konseling atau konselor kepada konseli yang membutuhkan bantuan. Tujuan layanan konseling adalah agar masalah konseli atau kliennya itu sendiri terpecahkan sesuai dengan kemampuan konseli atau klien itu sendiri. Namun masih dalam bimbingan seorang konselor. Oh iya Bu, ingat saya. Baik. Kalau asas layanan konseling, apa Ibu masih ingat? Lupa juga Bu. Oke, gak apa-apa, akan saya jelaskan lagi. Adapun asas dalam konseling yaitu asas kerahasiaan, kesukaan, dan keterbukaan. Asas kerahasiaan artinya semua informasi yang kita dapat selama proses layanan berlangsung, rahasiaannya akan terjaga. Selanjutnya, asas kesukarelaan artinya konselor berharap kliennya secara sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun mengikuti layanan konseling. Dan terakhir, asas keterbukaan artinya konselor berharap kliennya secara terbuka mengungkapkan apa yang ia alami tanpa ada yang ditutup-tutupi agar masalah selesai secara keseluruhan. Sampai sini bisa dipahami lagi, Bu? Bisa Ibu, dapat saya pahami. Baik, sekarang Ibu sudah ingat kembali apa itu layanan konseling dan asas-asasnya ya. Iya Ibu, saya jadi ingat kembali Ibu. Baik. Sama-sama. Sebelumnya Bu, memang ada apa ya, Ibu menghubungi saya lagi. Apakah masih ada masalah, Bu? Iya Ibu, masih ada masalah lagi ternyata. Oh, masih ada masalah lagi ya? Masalahnya apa, Bu? Begini Bu, seperti yang saya bilang di pertemuan minggu lalu, kalau saya akan membuka usaha warung sembako di rumah dan akan meminjam modal ke bank dan ada sedikit tambahan dari warisan orang tua suami. Nah, saya akan sama suami udah cari ke bank ya Bu ya. Terus udah ketemu dan udah kita lihat brosur pinjamannya dan udah tanya ke banknya juga. Dan dari hasil tanya-tanya di bank kemarin,
bank hanya meminjamkan modal ini 5 juta, Bu. Karena kan minjam modal di bank itu kan dilihat dari penghasilan kita ya, Bu, minjamnya. Dan kita cuma bisa dapat 5 juta doang, Bu, dari warisan bagian suami 5 juta juga. Nah, sementara kan eh, sama suami saya kan udah bikin rincian barang sembako ya, Bu, ya, yang akan dijual sama yang udah dihitung juga, Bu, buat renovasi gudang, buat beli etalase dan perlengkapan lainnya. Nah, itu kira-kira habisnya 30 juta, Bu, dan masih kurang sekitar 20 juta lagi. Oh, begitu ya masalahnya, Bu. Ya, Bu, masalah modal lagi sekarang. Oh, masalah modal lagi. Apa sudah pernah dibahas sama suami kekurangan modalnya itu nanti dari mana lagi gitu? Sudah dibahas? Sudah. Bagaimana hasil dari pembahasannya, Bu? Hasil dari pembahasannya mau cari modal lagi, Bu. Oh, lalu apa sudah tahu akan meminjam kemana? Sudah, Bu. Ke mana itu, Bu? Ke orang tua suami saya. Oh, lalu apa dipinjamkan sama orang tua suami Ibu? Sudah, Bu, dipinjamkan, tapi cuma dapat 5 juta. Oh, cuma dapat 5 juta ya dari orang tua suami? Iya, Bu, cuma dapat 5 juta lagi. Terus orang tua suami saya juga nanya buat apa. Ya kita jawab jujur aja ya, Bu, ya. Kalau kita akan membuka usaha warung sembako. Oh, orang tua suami nanya buat apa minjem gitu ya? Iya, Bu. Memang Ibu sebelumnya tidak bilang kepada kedua pihak orang tua akan membuka. Bilang sih, Bu, kalau kita mau buka warung, cuma ya perihal modal kita kan nggak kasih tahu. Kita obrolin juga sama orang tua kita, jadi cuma saya sama suami saya doang. Loh, kenapa? Ya karena saya dan suami saya kan emang nggak mau membebani orang tua kita ya, Bu. Kita mau mandiri aja gitu. Ya kan emang rumah tangga kita kan berdua ya, Bu, yang jalani. Sebisa mungkin kita mandiri dan nyusahin orang tua. Cuma ya ternyata ada halangan lagi, yaitu modal yang kurang. Iya benar juga ya, Bu. Oke, kan kalau itu orang tua suami cuma bisa minjemin 5 juta. Kalau orang tua Ibu bagaimana? Hmm, Kalau orang tua saya nggak bisa kasih pinjam, Bu. Oh, nggak bisa kasih pinjem ya?
Ya Bu, kan udah nggak kerja ya Bu, ikut kayak ini ke kakak saya. Oh, iya ya. Kirain ikut sama kakak ibunya itu orang tua masih kerja. Enggak Bu, udah nggak kerja. Oke. Pinjaman dari bank 5 juta. Dari warisan suami 5 juta. Dari orang tua suami 5 juta. Dan harus ada 30 juta. Baru ada 15 juta dan kurang 15 juta lagi ya, Bu. Apakah menurut Ibu dan suami masih ada pihak yang bisa sekiranya Ibu dan Bapak pinjami? Sempat terpikirkan sih Bu, mau pinjam modal ke. Oh ya. Iya Bu. Lalu apakah Ibu sudah menghubungi teman Ibu itu? Sudah Bu. Lalu bagaimana? Iya bisa Bu katanya. Berapa yang bisa teman Ibu pinjami kepada Ibu? Sekitar 5 juta Bu. Oh, berarti jadi 20 juta ya, kurang 10 juta lagi. Iya Bu. Modal 30 juta itu kan banyak ya, Bu. Iya, iya sih Bu, lumayan. Memang warung sembako yang mau Ibu buka ini yang bagaimana sih, Bu? Saya pengennya sih warung sembako yang besar dan lengkap gitu Bu, barang-barang. Oh, pengen yang besar ya tokonya, yang lengkap. Iya Bu, pengennya seperti itu. Apakah Ibu tidak merasa keberatan atau kesulitan bila warungnya, tokonya besar? Enggak Bu, enggak keberatan dan kesulitan. Kan emang pengennya cari uang sebanyak-banyaknya Bu buat anak, tapi tetap yang halal gitu Bu. Iya, benar juga ya Bu, ya Bu. Kita cari uang sebanyak-banyaknya untuk anak. Oh, begitu ya, gak keberatan, Iya, gak kesulitan. iya kan Bu. Bingung banget Bu, saya cari tambahan modal kemana lagi. Tapi ya Bu, menurut saya, apa tidak sebaiknya Ibu buka toko sembako yang kecilan aja dulu gitu? Iya juga ya Bu. Ya, mungkin kayak beras, telur, mie, dan minyak aja dulu. Kalau yang lain, aja. Karena kan keterbatasan modal juga, Bu. Iya benar juga ya Bu. Takut nggak bisa balikin uang orang.
Iya kan Bu, merintis dari kecil-kecilan aja dulu. Iya ya Bu. Iya, karena ibu dan suami juga belajar lah gitu kan, mengelola usaha. Saya juga pengen deh Bu bisa buka cabang. Iya, boleh juga, benar juga, bagus, punya bagus. Ya nanti jadi punya karyawan, bantu perekonomian orang lain juga gitu Bu. Hmm, benar Bu, jadi manfaat ya buat orang lain. Iya Bu, saya pengen juga bisa bawa manfaat untuk orang lain. Masya Allah Bu, berkah ya. Amin Bu. Oh ya Bu, mengenai barang yang akan saya jual, rencananya kan saya mau ambil langsung dari distributor ya Bu ya, biar dapat yang lebih murah gitu Bu. Jadi nggak beli di pasar. Kebetulan teman saya juga ada yang kerja di PT Bu, Indofood gitu, yang mie Indomie Bu, sama teman suami anak ayahnya Bu. Untuk barang yang lain saya akan mencari distributornya Bu, seperti itu. Iya, seperti itu ya. Iya benar, benar juga Bu. Jadi lebih murah ya kalau langsung dari distributor. Ya kan Bu, oh ya Bu, kemarin kan saya juga ngobrol-ngobrol ya Bu sama tetangga saya. Saya ini cerita kalau saya mau buka warung sembako. Terus mereka nanya, kapan Bu bukanya? Terus saya jawab mungkin sebentar lagi Bu, lagi kumpulin modal dulu, seperti itu. Oh, tetangga Iya Bu, mendukung. alhamdulillahnya mereka mendukung sekali. Oh, wah, alhamdulillah kalau begitu Bu. Bilang kalau saya yakin bisa kembalikan uang modal yang sudah kami pinjam ke banyak pihak. Iya, benar juga ya Bu. Berarti Ibu ini emang benar bisa mengembalikan modal yang sudah dipinjam. Iya Ibu, seperti itu. Lalu ada yang lain lagi respon dari tetangga. Ada Bu, Bagaimana tuh Bu responnya? ada yang bilang secepatnya ya Bu buka warung sembakonya begitu. Oh, responnya baik juga ya, mendukung gitu. Iya Bu, alhamdulillah. Hmm. Lalu ada lagi kah respon dari tetangga yang lain? Ada Bu, katanya kalau bisa yang lengkap ya Bu barang-barangnya. Makanya kan saya pengen buka warung yang besar Bu biar lengkap gitu. Tapi mengingat modal yang baru terkumpul dan tadi saran Ibu mungkin saya akan mulai dari kecil-kecilan dulu aja Bu. Iya, iya apa merintis ya Bu. Ya Bu, sama ada yang bilang Bu, dia nyuruh saya jual sayuran juga. Wah,
Wah, iya itu Bu, benar-benar uang ya Bu itu. Iya Bu, makanya saya kan yakin banget ya Bu buat buka usaha warung sembako ini. Dan ada yang saran jualan jajanan anak kecil gitu Bu, kayak ciki-ciki, terus coklat, seperti itu Bu. Wah, banyak ya saran dari tetangga Bu. Iya Bu, Alhamdulillah Bu banyak yang kasih saran ke saya, jadi nggak bingung mau usaha atau jualan apa gitu. Oke. Kalau dari orang tua, apa ada yang kasih saran? Tua siapa nih Bu? Dua-duanya, orang tua dua-duanya lah ya. Kalau orang tua saya, Oke. Ya, bisa dilanjut aja Bu. Ya, boleh. kalau orang tua saya nggak ada saran sih Bu, mereka ikut keinginan kita aja. Katanya ya udah mau kita apa, kan kita yang berumah tangga gitu. Oh, dari orang tua Ibu mendukung aja ya keputusan Ibu dan suami. Iya Bu, mereka mendukung aja. Dari saya belum menikah juga emang orang tua saya ini ikut apa keinginan anak-anaknya gitu Bu. Mereka nggak memaksakan anak yang mau mengikut saran mereka seperti itu. Oh, iya ya. Itu Kalau minjamin kita modal. Mereka bukan kasih saran sih Bu, mereka kasih ngasih itu Bu sekitar eh, apa untuk kita berdua katanya. halo Bu Ranti, halo, Halo Bu, halo, jadi jaringannya terputus nih Bu. Terputus oh ya? Iya nih. jaringan saya mungkin atau jaringan Ibu? Kayaknya jaringan saya nih. Oh Putus-putus iya. terus. Jadi bagaimana Bu? Maaf, boleh diulang lagi tadi bagaimana ya? Kalau respon dari orang tua suami. Oh ya. Jadi kalau dari orang tua suami saya ini mendukung aja Bu. Itu kan buktinya kalau mereka ini dan mereka bukan kasih saran sih Bu, mereka kasih nasihat gitu ke kita berdua katanya warungnya dikelola yang benar ya, yang sabar kayak gitu sih Bu. Alhamdulillah ya orang tua memesan anak dan menantunya Bu. Karena memang ada orang tua yang nggak mendukung keputusan anak dan mantunya. Malah ya kadang tuh terlalu memaksakan saran dari mereka sendiri kan Bu, tuh ada yang kayak gitu. Ya Bu, benar ada mentua atau orang tua yang kayak gitu padahal
kan anak yang jalanin ya, Bu. Nah, iya kan, Bu? Iya tuh. Oh ya, Bu. Saya juga kan cerita ke si kakak kalau saya mau buka warung. Oh, wah. Lalu gimana responnya si kakak, Bu? Katanya warung apa, Bu? Nah, saya jawab, terus dia nanya lagi, jualan apa aja, Bu? Saya jawab, ya kebutuhan itu sehari-hari. Dia nanya, jualan jajanan nggak, Bu? Jawab, insya Allah saya uh, sama jajanan-jajanan juga. Bu, emang suka banget sama anaknya, Bu. Oh, alah. Iya ya. Namanya anak-anak emang suka nyemil ya, Bu, jajan. Iya, Bu, dia suka banget, apalagi yang ada rasa pedas-pedasnya gitu, Bu. Wah, saya juga suka yang ada pedesnya gitu. Oke. Sekarang menurut Ibu apa kelebihan dan kekurangan dari warung atau toko sembako yang akan Ibu buka ini? Kelebihan dulu apa kekurangannya dulu, Bu? Kekurangan dulu gak apa-apa. Menurut saya sih, Bu, kekurangannya itu kalau toko sembako yang saya ini yaitu barang yang dijual belum lengkap ya, karena pesan modal seperti itu, Bu. Nah, iya betul. Kalau kelebihannya menurut Ibu apa nih? Menurut saya, kelebihan toko sembako saya ini harganya murah, Bu, karena kan saya langsung ngambil dari distributornya ada. Dan kelebihan lainnya adalah warung saya ini dekat pemukiman warga yang lain. Oke, baik. Jadi Ibu udah tahu ya kekurangan dan kelebihan warung sembako, toko sembako yang Ibu akan bangun ini, yang akan Ibu buka. Bukan begitu, Bu? Iya, Bu, saya tahu kekurangan kelebihan sembako saya. Lalu, apa yang akan Ibu lakukan untuk meminimalisir kekurangan toko sembako Ibu ini? Mungkin yang bisa saya lakukan adalah memang harus merintis toko ini dari kecil-kecilan dulu, Bu. Lama-lama jika dikelola nanti bisa lengkap dan besar lagi toko saya, Bu, seperti yang saya mau. Baik, ya baik. Jadi itu langkah yang akan Ibu ambil. Menurut saya juga tepat sih, Bu, di tengah keterbatasan modal Ibu, gak kan merintis dari bawah, kecil-kecilan gitu kan. Nanti insya Allah akan terlihat hasilnya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu, doanya. Iya, Bu. Sama-sama. Baik. Jadi, apa kesimpulan yang bisa Ibu ambil sebagai hasil dari konseling masalah Ibu ini? Yang bisa langkah yang diambil adalah saya akan membuka warung sembako ini dengan modal seadanya saja dulu ya, Bu.
akan ada hasilnya. Jadi walaupun lama ya Bu, kita juga nggak tahu waktunya. Iya, benar sekali Bu, menurut saya juga. Iya, benar. Ya Bu, terima kasih ya Bu masukannya. Iya Bu. Iya Bu, sama-sama. Apa masih ada yang ingin Ibu sampaikan? Enggak ada sih Bu, itu aja kalau menurut saya masalah modal. Baik, nah sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan. Sekarang saya meminta Ibu untuk tuliskan kembali di kertas dan alat tulis yang Ibu punya. Oh iya, maaf Bu, sebelumnya saya lupa memberitahu Ibu kalau konseling ini membutuhkan alat tulis. Oh iya, nggak apa-apa Ibu. Sekali lagi, maaf Bu, saya lupa. Silakan Ibu ambil alat tulis Ibu dan tulis langkah yang akan Ibu ambil tadi ke dalam kertas tersebut. Baik, sebentar ya Bu. Silakan diambil tulisnya. Oh iya. Boleh Ibu. Oh ya, sudah diambil ya alat tulisnya. Ya, silakan Ibu tulis tadi langkah yang akan Ibu ambil tadi ke dalam tas itu. Baik Bu. Ya, silakan. Sudah Bu. Sudah ya, sudah ditulis. Ya Bu, sudah. Oh ya. Nah, kertas tersebut silahkan Ibu simpan agar Ibu tidak lupa langkah yang akan Ibu ambil itu. Baik Bu. Ya. Dan saya juga meminta Ibu untuk benar-benar memesan langkah yang akan Ibu ambil itu ya. Cuma jika membahasnya namun tidak dilaksanakan oleh Ibu. Iya Bu, semoga dilaksanakan ya Bu langkah ini dengan tepat. Ya, baik. Apa masih ada yang ingin Ibu sampaikan? Sepertinya tidak ada lagi. Oh, oke. Tidak ada lagi. Baik, karena sudah tidak ada lagi yang ingin Ibu sampaikan, saya akan menutup konseling ini. Sebelumnya juga saya mengapresiasi keberanian dan kerjasama Ibu selama proses konseling kita berlangsung ini. Ya Bu, terima kasih Bu. Sekarang saya meminta Ibu menyampaikan bagaimana perasaan melakukan konseling. Perasaan saya lega Bu, karena kan bisa menemukan jalan penyelesaiannya ya Bu dari permasalahan modal
warung sembako saya ini. Oh, oke. Alhamdulillah. Lega ya, Bu. Iya Bu, alhamdulillah. Oh iya, Bu. Mungkin nanti saya bisa ke rumah Ibu. Oh boleh Bu, tapi untuk apa ya Bu? Untuk melihat apakah benar Ibu melaksanakan komitmen langkah Ibu tadi. Oh ya nggak apa-apa Bu. Uh, Iya, terima kasih sudah mengizinkan saya mendatangi rumah Ibu. Iya Ibu, sama-sama. Saya malah senang bila Ibu mau berkunjung ke rumah saya. Uh, Mungkin nanti Ibu bisa kirim alamat lengkap Ibu ke nomor saya. Oh ya Bu, boleh. Bu bisa nanti saya kirimkan. Uh, Mungkin konten kita akhiri ya Bu sampai sini. Kalau begitu, saya akhiri pertemuan konseling kita hari ini. Saya mengucapkan maaf bila ada salah kata atau perbuatan, baik yang disengaja tidak disengaja. Ya Bu, saya juga minta maaf ya Bu bila ada salah. Oh iya, iya Bu, sama-sama. Bila Ibu memang masih membutuhkan bantuan saya bersedia membantu Ibu lagi. Silakan Ibu menghubungi. Kalau begitu, konseling saya akhiri. Akhir kata, wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama, Iya saya Bu. pamit.